Ini kalau salah sudah kedua kalinya, tapi kemarin itu udah berlangsung Pak, udah berlanjut Pak. Ada saya sampaikan di kemarin juga pernah kami sampaikan itu. Tapi kami selalu melakukan koordinasi Pak, ya, pihak PTTK dengan Pak Asril untuk bisa melanjutkan saran kami nanti, permintaan kami bisa itu terjadi dengan sepakat dengan baik, dengan secara tertulis, itu harapan kita Pak. Seperti itu. Iya, itu Pak. Tidak klub ini nih, Iya, bersangkut ini ya. iya Pak, betul itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya dengan adanya lanjutan TKD ini kita bisa saling membantu, dan kami siap Pak. Siap nanti bagaimana bisa mendampingi, misalnya mulai dari melakukan kegiatan itu kita ada di situ. Itu harapan kita Pak. Kalau ada tambahan dari Pak Johan atau apa, silakan Pak Saksi. Pak Johan menyampaikan pendapat juga, Pak Johan, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Asril. Jadi kami datang ke sini dari Kasot Bungo ya, jadi mewakili mungkin hanya wilayah Jambi ya. Ya, wilayah Jambi Pak. Karena kami ini bekerja di wilayah Jambi. Jadi berkaitan dengan tadi yang kita bahas masalah PKS, memang PKS ini kita harus ada Pak. Kalau tidak ada nanti kita agak kurang paham semua ya. Jadi ada Hindari di kemudian hari. Iya, itu menghindari hal-hal yang miskomunikasi. Ya, miskomunikasi yang tidak kita inginkan. Nah, jadi harapan kami memang ada kita semacam perjanjian kerjasama antara PT Arya Agri dengan Balai Taman Besar Nasional Kerinci sebelah. Ya, jadi mungkin kalau mengambil keputusan mungkin bukan kami. Kami hanya menyampaikan jadi kawasan hutan yang ada di wilayah Jambi tidak semakin luas perambahannya, bahkan semakin berkurang. Nah, itu terjaga. Jadi harapan kami dengan perusahaan ya, kalau hanya kami yang bekerja mungkin juga susah Pak. Nah, karena kalau kami mungkin cuma bisa 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan tidak ada kerjasama, apa alangkah baiknya kalau bisa setiap bulan. Kan itu harapan kita seperti itu Pak. Jadi kami lebih banyak rutinitas ke sini, mungkin keamanan di perusahaan juga bisa lebih terjamin juga, membantu sama-sama ya. Jadi ada interaksi antara perusahaan dengan kami yang di Resort Bungo. Jadi itu harapan kami mungkin seperti itu Pak, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu aneh-aneh. Jadi dalam artian kita tetap kerjasama yang baik. Kawasan Taman Nasional bisa terjaga, perusahaan juga bisa kita membantu untuk pengamanan dalam KIMDAS ya, yang kita konservasi yang kita kita harus jaga, dan itu nanti kaitannya mungkin dengan ISPO juga Pak. Iya, itu kan nanti harus tetap terjaga aliran-aliran sungai daya. Jadi harapan kami itu ya itu tetap terjaga. Kami mungkin mau bikin role model ya, mungkin model nanti sebagai contoh di Jambi ya, yang bekerja sama antara perusahaan dengan Taman Nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Tabrani memberikan pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kita Pak Haji. Kita bekerja di sini sejak zaman Pak Arjoni. Iya, Pak Arjoni. Udah lama sekali Pak. Cuman kehidupan itu kan fluktuasi. Kita berbicara tentang PKS. PKS itu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Antara perusahaan dengan TNKS, antara Pemda dengan TNKS, banyak sekali. Terakhir kita PKS itu Indosat dengan TNKS di wilayah Resor Gunung Kerinci Utara. Jadi balik ke PKS, bahwa itu peraturan Menteri Kehutanan untuk PKS itu, di mana kami yang di bawah jemput bola untuk melakukan itu. Adapun poin-poin yang akan kita dapatkan adalah bahwa PT tersebut sudah ada komitmen untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini loh, itu pertama itu. Pasti itu. Kami juga di Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan semacam pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam hal ini Pak Haji atau Pak Asril, untuk kita jemput bola ini kita realisasikan. Sebelum ada perealisasian kita benahi dulu ke dalam. Misalnya terkait dengan yang kemarin ada BPN itu, benahin dulu. Jangan sampai PKS ini tidak bagus. Yang kita PKS-kan adalah kawasan hutan TK atau ASEAN Agri berbatasan dengan TNKS. Pengamanannya di bidang kawasan hutannya perusahaan,
di bidang kawasan TNKS-nya atau poin-poin apa yang harus kita isikan di dalam itu. Iya. Sehingga realisasi itu poin, Mbak. Poin untuk semacam administrasi, poin semacam untuk pihak sebelah ya. Iya. Seperti resor sebelah. Oh, sudah begini bentuknya. Yang ini yang harapan kita, Pak. Saya pikir itu aja dulu, Pak. Iya. Iya. Nanti pengembangan kalimat-kalimat berikutnya juga mohon tanggapan dari Pak Humas. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Tabrani. Untuk kemudian untuk perwakilan seksi Pak Yardan. Iya, silakan Pak Yardan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi benar Bapak-bapak ini dari Resort Bungo, Pak. Kalau saya nih dari seksi wilayah 2 Bungo. iya, seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Bungo. Iya. Pimpinannya Pak Ino Itoyo sih, Pak. Cuman kita di sini stafnya, kita ikut patroli dalam rangka patroli bersama masyarakat Mitra Polhut dengan metode smart. Kita patroli seharusnya nih memang rutin kami nih. Kalau misalnya rutin kami di wilayah Rantau Tipu, biasanya kami minta izin ke perusahaan. Jadi dalam hal ini ya kami mohon maaf lebih dan kurang. Nah, jadi kendala-kendala kami mudah-mudahan kalau misalnya kerjasama dengan perusahaan bisa membuat apa lebih baik, karena kalau kita tengok batasnya langsung bersinggungan nih kalau di wilayah sini, Pak. Wilayah kita langsung. Berbatasan langsung. Sama HGU termasuk Heeh. HG juga. Kalau dulu kan ada semacam konflik harimau itu langsung di petak 74 kalau nggak salah. Iya, ada. Jadi mau tidak mau kami langsung bergabung dengan KSDA, selain TNKS terus PHSKS juga dari ini FFI kami. Nah, terus kami ikut itu waktu itu membantu untuk semacam konservasi untuk menyelamatkan harimau itu. Alhamdulillah waktu itu berhasil, Pak, dan kami lepas liarkan kembali. Terima kasih, Pak. Nah, begini Pak, jadi dari kesimpulannya Pak, saya rangkumkan di sini bahwa tujuan kerjasama ini ada sebenarnya saling mendukung, saling menyokong, saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi antara kita sebagai pihak negara dan pihak perusahaan sebagai corporation ada kerjasama yang menguntungkan dalam hal ini kawasan terjaga, ya perusahaan pun terbantu dalam pengamanan seperti tadi kata Pak Darlin dan Pak Johan tadi bahwa kita punya juga kawasan DAS, ya kan, dan DAS itu kita bisa bantu juga pengamanannya sekalian seperti yang dilakukan oleh pihak Polri. Kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa melaksanakannya dengan bekerjasama dalam hal itu. Dan mungkin dari tujuan PKS ini Pak, salah satunya menghindari adalah konflik antara corporation dan negara. Contoh bahwa pernah dulu TKA bermasalah dengan TNKS dengan luasan berapa Pak Darlin? 600 hektar. Jadi 600 hektar itu mungkin itu salah satu penghindaran kita, Pak. Kita menghindari itu terjadi. Maka harapan kami mungkin PKS ini bisa kita awali dari dimulainya pembukaan lahan tersebut dari land clearing, Pak. Bagaimana bentuknya seperti yang kemarin kita di perusahaan-perusahaan yang di wilayah tangga sebelah Sumatera Barat, bahwa di situ ada PKS antara Balai TNKS dengan pihak Supreme. Jadi dari Supreme itu, Pak. Jadi bentuk kerjasamanya adalah kita melakukan patroli bersama yang dilaksanakan oleh pihak kita, tapi dibiayai oleh perusahaan. Itu satunya Pak, dibiayai oleh perusahaan dari operasional patroli dan segala macamnya itu. Dan itu sudah terjalin sampai sekarang. Mungkin salah satu bentuknya itu Pak, mungkin pimpinan kita yang menyampaikan mungkin. Itu kami juga mohon dari Bapak tanggapannya seperti apa untuk bisa kita sampaikan kepada pimpinan kita Pak. Oke, mungkin langsung saya tanggapi. Iya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak yang kami hormati dari tim TNKS wilayah Bungo Jambi. Pertama sekali kami dari pihak perusahaan PT TKA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini. Karena apa? Kami terus terang dengan adanya kegiatan rutin bapak-bapak yang masuk ke wilayah kita, yang melakukan pengawasan penertiban wilayah TNKS yang berada di perbatasan HGU, itu sangat membantu kita, terutama mencegah masyarakat kita ini untuk merambah. Itu dulu pertama. Karena apa? Memang awalnya merambah hutan, tapi lama-lama nggak dapat hutan lari ke das, Pak. Nah, ini pengalaman kami agak pahit di Sumber ini. Tapi khusus wilayah Jambi, alhamdulillah dengan adanya patroli rutin yang kita lakukan oleh tim TNKS di atas, dampaknya terasa memang di daerah das kita. Memang kurang lebih 2 minggu yang lalu ada yang coba-coba lagi nanam di pinggir das. Itu kita cegah kemarin. Dan waktu itu kita memang didukung sama Pak Kapolsek namanya. Nah, jadi langsung kita amankan di lokasi. Nah, itu udah bisa kita atasi. Jadi terus terang
terkait yang pertama masalah rencana pembangunan TKD, kerjasama antara perusahaan PT TKA dengan Desa Rantau Tipu. Saya masih ingat sewaktu pihak desa menawarkan lahan ini, memang saya ada pesankan sama Pak Bu, kalau kawan-kawan TNKS masuk, Pak Bu minta tolong cek lahan kita itu ada yang kena TNKS nggak? Karena kalau kita tengok petani sekilas kan bersinggungan nih. Ternyata memang ada indikasi kena, kan ada sekitar berapa hektar kemarin itu? 30-an ya. 30-an hektar. Jadi ini setelah kita dapat verifikasi lapangan kemarin, walaupun mungkin belum secara tertulis, kita sudah sampaikan ke pihak desa. Dan pihak desa alhamdulillah setuju kalau yang masuk Taman Nasional itu kita keluarkan. Nah, itu langkah aman kita pertama dulu. Memang ini tertulisnya belum. Tapi komitmen dah ada. Kemudian rencana untuk land clearing lahan ini baru kita buatkan anggaran sekarang. Insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan di tahun depan. Nah, jadi ini pas nih momen ini menjelang akhir tahun, saya harapkan nih perjanjian kerjasama kita ini bisa kita tanda tangani gitu. Termasuk nanti mungkin ada pihak desa yang kita libatkan supaya mengetahui juga khususnya untuk TKD ini. Nah, jadi bagi saya ini kayak bersambut nih. Jadi betul-betul apa namanya sangat berterima kasih lah dengan adanya rencana dari Balai Besar TNKS untuk memperhatikan kami di sini, terutama dalam kerjasama untuk menjaga wilayah Taman Nasional kita ini. Jadi kami insya Allah, saya yakin dari manajemen kami ini pasti mendukung. Pasti mendukung, dan nanti saya akan laporkan. Nanti mungkin poin-poin kerjasama nanti kita akan atur waktu lah. Nanti kita akan bawa tim. Ada tim yang khusus untuk namanya sustainability di sini. Ini memang yang bidangnya nanti terkait kelestarian lingkungan. Jadi nanti saya akan bawakan beliau. Mungkin nanti kita atur, kami tunggu informasi dari pihak Bapak kapan bisa ketemu sama pihak pimpinan supaya nanti bisa kita bicarakan poin-poin kerjasama. Saya yakin manajemen kita pasti mendukung karena ini udah komitmen manajemen juga untuk kelestarian lingkungan. Artinya dari manajemen lama ke manajemen baru, komitmen tidak berubah, Pak. Termasuk salah satu contoh areal konservasi ini. Jadi 3 minggu yang lalu datang juga kawan-kawan dari pihak polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar meninjau itu lagi. Kira ini kan konservasi kita yang 2.400 hektar ini kan sudah didaftarkan sebagai kawasan ekosistem esensial di pusat. Nah, jadi ini ditanya lagi ke kita, kira-kira dari manajemen gimana? Apakah ini masih dilanjut atau tidak? Nah, kita sampaikan manajemen tak pernah berubah, ini tetap lanjut. Cuman khusus wilayah Sumbar kita ada masalah memang. Terus terang kalau untuk wilayah Bungo, Jambi, kita bisa cegah masyarakat untuk menambah das. Di sini memang agak merajalela nih olahan kita, dan terus terang kita beberapa kali coba minta bantuan dari pihak polisi, agak kurang memang. Beda sama kita wilayah Jambi, kalau jadi respon kan langsung terbedakan gitu kan. Nah, di sini agak kurang. Jadi kami memang sempat minta support dari kawan-kawan polisi kehutanan Provinsi Sumbar. Mereka siap, jadi mereka minta laporan tertulis kita. Ini lagi kita godok laporannya, Pak. Mungkin saya rencanakan paling tidak di hari Senin besok sudah sampaikan ke pihak Sumbar untuk laporan dari sana. Nah, khusus untuk Bungo ini, saya terus terang ini yang bisa saya banggakan nih. Kalau untuk Bungo kan, pertama memang dari tim kita ini udah rutin masuk. Kemudian yang kedua, masyarakat kalau udah mau naik ke atas TNKS, saya lihat di bawah masyarakat udah mulai paham gitu kan. Nah, ini kalau TNKS bisa kan. Udah mulai paham, Pak. Udah mulai ada, saya tengok pemahaman. Walaupun memang ada yang nakal. Jadi terakhir saya masih ingat 1 minggu yang lalu, Kapolres Bungo kunjungan ke Polsek Limbur untuk Mengkuat. Nah, dalam kunjungan kerja itu kan ada dialog interaktif nih sama masyarakat. Nah, dari pihak kita waktu itu Pak Gunawas, memang kita colek juga kan, tolong sampaikan pesan ini supaya dengar masyarakat. Pertama masalah das. Nah, artinya das ini supaya Pak Kapolres pun tahu gitu kan, bahwasanya kita di TKA ini punya das yang udah kita pelihara, jangan coba dibuka, kenapa? Karena memang saya ada dengar ada oknum Datuk Rio yang udah niat untuk coba menambah itu. Ada saya dengar selentingan, maka kita buka di forum itu kan. Nah, dan alhamdulillah Pak Kapolres dukung. Nah, karena kalau ini dibuka di atas ini, nanti kami yang di Bungo yang kena banjirnya kan. Maksudnya kan. Nah, jadi Pak Kapolres dukung, udah paham. Pak Kapolsek juga alhamdulillah karena pernah di PT Regi tadi juga paham respon. Dan luar biasa responnya, Pak. Begitu kita dapat laporan ada yang coba nanam, kita kasih tahu, dia langsung turunkan anggota. Nah, lah. Jadi kolaborasi kita kayaknya udah cukup kuat lah kalau di sini. Jadi untuk
perjanjian kerjasama ini kami siap pada dasarnya. Artinya nanti poin-poinnya kami tunggu waktu lah. Iya. Iya. Ada RPP, KT semacam itu banyak nanti. Karena itu kan pasti nanti ada penjabaran Poin-poin. Iya. kepadanya kan. Terus Panjang. saya nanti tentu sepak bola yang ahli di bidang itu. Karena kalau saya tidak begitu paham juga kan. Iya. Jadi nanti ada tim yang bagian lingkungan kita nanti ikut untuk mendesain sama-sama lah poin-poin perjanjian kerjasama. Dan terus terang ini kita nilai positif nih Pak Yes, sama ya. kita kan. Artinya kalau selama ini dengan pihak dinas kehutanan juga sudah mulai ada kerjasama untuk konservasi termasuk pengamanan das. Nah di sini kita TNKS juga lagi satu kan. Ya. Ini luar biasa begitu Ya, ini. siap. Nilai positif. Dan memang terakhir pernah kami juga koordinasi ke BPDAS Batanghari yang di Jambi. Iya. Karena informasi yang kita dapat untuk penegakan hukum salah satu orang-orang yang merambah das ini kan ada di sana. Nah, cuman memang masih belum berjalan memang koordinasi kami. Tapi pada dasarnya kami sudah sampaikan keluhan. Ini yang wilayah Sumbar memang kita sampaikan wilayah Sumbar agak agak sulit kita mengendalikannya. Sering istilahnya kita ada clash di lapangan lah kan. Karena isu yang dipakai masyarakat sekarang seperti ini. Setelah HGU ini kita perpanjang, setelah keluar sertifikat, das ini dikeluarkan dari HGU. Nah, ini yang jadi senjata masyarakat sekarang. Jadi merasa ini bukan milik perusahaan, padahal kita udah diamanatkan sama negara dalam panitia B itu. Sekalipun ini kita keluarkan dari HGU, artinya dipecah ini kan, das ini jadi batas kan, batas kota bidang. Tapi perusahaan wajib menjaga kelestarian das. Nah, kita jadi beban di situ. Tapi masyarakat dengar ini udah dilepas. Nah, di situ mereka coba-coba, Pak. Jadi sering kita ada clash di lapangan. Itulah yang saya sampaikan ke kawan-kawan dari Kehutanan Provinsi Sumbar kemarin. Nampaknya kita harus tekankan lagi masalah ini ke masyarakat. Karena diambil celah di situ saya bilang. Kalau selama ini masih HGU perusahaan, kami pun perusahaan bisa ngambil tindakan. Kalau misalnya kita naikkan laporan ke pihak kepolisian, kita bisa ambil tindakan penyerobotan lahan gitu. Iya. Kalau sekarang kan dari luar kita. Iya. Nah, secara hukum agak sulit kita memang kalau misalnya ngambil pidana biasa ya. Iya. Paling arahnya nanti pidananya pidana lingkungan kan. Ya dulu kan udah pernah juga terjadi kan Pak. Betul. Tahun 2000 ya, tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 kita tanam. Yang terjadi yang 500 hektar dulu kan ini. Nah, akhirnya terjadi ada miskomunikasi yang tidak enak antara PT TKA dengan TNKS. 901 hektar yang kita tanam. Yang APL-nya cuma 90 sekian. Iya. 800 hektar masuk AP sama TNKS. Iya, itu yang Ujang. Pengalaman kita lah tuh. Makanya udahlah. Kita tak mau lagi itu terulang lagi kan. Makanya kemarin ada TKD itu, makanya kami langsung wanti-wanti Pak. Ini jangan sampai nanti kita komunikasi tidak enak lagi kan. Kalau udah komunikasi tidak enak itu Bapak tidak enak, kami tidak enak. Serba tidak enak Pak jadinya. Tapi kalau manajemen kami Pak, memang kalau udah namanya masuk kawasan, itu manajemen kita tidak mau. Artinya apa? Kalau lah ini berandai-andai ya terjadi, misalnya kami paksa buka, rupanya setelah terbuka baru tahu itu masuk TNKS, kami disalahkan sih. Betul. Sama manajemen. Jadi makanya nanti Pak, Kita di sini. harapan kita yang terlanjur itu kita harapkan untuk dikembalikan, Siap. dipulihkan. Kita Itu namanya Kita pulihkan. penggalian itu. Kita Ini geser lagi. ya intern kita nanti penggalian itu ditutup kembali. Kita tutup dulu yang udah terlanjur di Betul. awal kan. Nanti itu kita tutup dulu. Baru land clearing. Betul. Jadi Ya. nanti dalam program land clearing itu saya sudah sampaikan ke tim kita yang untuk land clearing Siapa juga? yang termasuk TNKS itu ditutup dulu. Ditutup, ya. Tutup total. Baru nanti batas baru kita ikuti nanti Iya. sesuai dengan sedikit. Itu udah oke. Sebenarnya ada yang kita tunggu Pak dari pelaksanaan kegiatan kita yang diawali kemarin dengan pengecekan batas bersama Pak Supriyono ya, dengan Pak Anton itu asistennya. Jadi kita juga menunggu Pak sebenarnya hasil dari itu seperti apa. Dan mungkin pada saat land clearing kan pasti ada tantangan bersama mengenai pemetaan daripada pembukaan Pak ya, bukaan Iya, tanah. iya, iya. Kita minta dilibatkan di situ. Siap. Nah, jangan sampai nanti kita tidak tahu kan gitu. Jadi kalau kita dilibatkan di situ dan kita tahu memang itulah awal kerjasama kita mau dimulai. Kalau Bapak ada pesan untuk pimpinan kita, Siap. kita sampaikan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi pertama kami dari pihak mewakili manajemen PT Tidak Jago mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada Bapak pimpinan Taman Nasional Kerinci Sebelah atas kerjasama yang telah terbangun selama ini, termasuk perhatian terhadap kami yang ada di PT TKA.
Kemudian yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih karena sehubungan dengan adanya rencana pembangunan KKPA atau plasma untuk tanah kas Desa Rantau Tipu. Kita harapkan pembangunan ini memang betul-betul bisa berjalan sesuai dengan aturan prosedurnya, dan kami komit bahwasanya dari PT Tidar Indonesia Agung sudah berkomitmen hanya areal yang masuk dalam APL yang akan kita bangun kebun. Di luar dari itu, baik TNKS maupun hutan lindung atau hutan produksi itu tidak akan kita bangun. Nah, dan ini sudah merupakan suatu komitmen, dan kami berterima kasih kepada Bapak Pimpinan yang telah mengarahkan timnya untuk terus memonitor kegiatan kita ini, dan kita akan tetap koordinasi lebih lanjut mulai dari nanti persiapan sebelum kita mulai keliling. Artinya persiapan ini mulai dari nanti pemetaannya kita letakkan ulang, kemudian kita rehab mana yang sudah terlanjur kita buat batas awal kemarin akan kita rehab, lalu nanti kita lakukan keliling. Jadi kami mengucapkan terima kasih, dan kami beserta kawan kami perjanjian kerjasama yang secara tertulis ini bisa kita realisasikan secepatnya sebelum nanti keliling. Amin. Ya, Siap. itu harapan kita. Terima kasih. Ya. Ya, nomor 1 aja Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Termasuk video pengamanan das kemarin itu ada itu. Oh ya, mantap. Jabatan Bapak ya. Sekarang SSL. Iya Pak. Oke Pak. Nanti kami berlanjut ini Pak. Siap. Bisa. Terima kasih banyak. Ini Amin. support yang luar biasa sama kami. Biasanya Pak, kalau perusahaannya kalau dia istilahnya butuh pengamanan gitu, kita yang harusnya datang ke TNKS. Iya. Ini orang Bapak yang datang. Kita Sekalian luar biasa patroli. nih kan ya. Iya, siap. Sekalian Harusnya patroli. kami yang datang nih ke sana. Jadi membuka diri nanti Pak, share tentang Siap. Permen LHK, share tentang contoh-contoh PKS yang ada, membuka iya. diri dengan Pak Darlin, Pak Johan, Pak Saksi, saya sendiri. Siap. Contoh-contoh PKS itu Iya. apa bunyinya dan bagaimana tahapannya. Kita membuka awal ini kan. Kami ada macam banyak caranya Pak. Iya. Kami mohon petunjuk lah nanti. Pokoknya kami ikuti lah. Siap. Karena pada dasarnya ini nilai plus yang luar biasa nih. Setelah ketemu yang bos besar kita sama bos besar kami, Ah, ah. itu baru wartawan datang. Baru di booming di Singgalang, Harian apa? Apa arahan panjang ya? Jadi role model Pak buat Sumbar. Ini nanti akan terekspos langsung Pak. Iya, Jadi terekspos. pimpinan kita Pak Edir kepala balai besar kita. Mereka yang baru sekarang. Kepala balai besar yang Kemarin baru. sudah menyarankan dan memerintahkan kita kerjakan. Ya. Nah, jadi nanti dia melihat dengan wilayah Sumbar ini Pak. Jadi saat ini terakhir saya mengantarkan tim Pak Risman itu ke wilayah yang di atas di Talawang sana. Mereka masih melakukan pendataan orang yang beraktif di dekat. Masih pendataan. Masih. Sebentar dulu lah. Itu mungkin kami yang antar langsung tuh dari Padangaro kita Langsung tunggu dia jemput apa bola, ini ya. jemput dia. Nah, mereka kan nggak tahu jalan. Nah, kita antar lah sampai naik ke atas, cuma ya di dalam ini harus nginap. Nginap lah kan di sana berapa hari kemarin itu.